warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Amalia Purbangun. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Budidaya Binjai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap berdasarkan kriteria tertentu yang dapat dibedakan sebagai berikut. Baiklah, adapun jenis bunyi bahasa yang pertama ialah bunyi vokal, konsonan, dan semi vokal. Bunyi vokal itu sendiri adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Contohnya adalah bunyi I, bunyi A, dan bunyi U. Selanjutnya adalah bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan pasif. Contohnya adalah bunyi B, hambatan pada kedua bibir, bunyi D, hambatan pada ujung lidah, dan bunyi G, hambatan pada belakang lidah. Selanjutnya adalah bunyi semi vokal. Bunyi semi vokal adalah bunyi yang diproses pembentukannya mula secara vokal lalu diakhiri dengan konsonan. Contohnya adalah bunyi W yang termasuk bilabial dan bunyi Y yang termasuk laminopital. Yang kedua adalah bunyi oral dan bunyi nasal. Bunyi oral adalah bunyi yang keluar melalui rongga mulut, sedangkan bunyi nasal adalah bunyi yang keluar melalui rongga hidung. Dan yang ketiga adalah bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya getaran pada pita suara sewaktu bunyi diproduksi. Contoh bunyi bersuara adalah bunyi yang bila pita suara turut bergetar pada proses pembunyian suara itu. Contohnya bunyi B, bunyi D, dan bunyi G. Selanjutnya ada bunyi tak bersuara. Bunyi tak bersuara adalah bunyi yang bila pita suara tidak bergetar ketika pembunyian suara itu. Contohnya adalah bunyi S, bunyi K, dan bunyi P. Yang keempat adalah bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi ini dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Bunyi keras terjadi apabila karena pernapasan yang kuat dan otot tegang. Contohnya adalah bunyi T, K, dan S. Sedangkan bunyi lunak terjadi apabila pernapasan lembut dan otot kendur. Contohnya bunyi D, G, dan Z. Yang kelima ialah bunyi panjang dan bunyi pendek. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan pada lama atau tidaknya bunyi itu diartikulasikan. Bunyi vokal atau konsonan dapat dibagi atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Kasus ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. Yang keenam adalah bunyi tunggal dan bunyi lengkap. Bunyi ini dibedakan berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel atau suku kata. Bunyi tunggal vokal disebut juga dengan bunyi monoftong. Contohnya adalah bunyi A dan I pada kata lantai dan cerai. Dan bunyi rangkap vokal disebut juga dengan bunyi diftong. Contohnya adalah bunyi K dan L pada kata klasik dan klitika. Yang ketujuh adalah bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Bunyi ini dibedakan berdasarkan derajat kenyaringannya atau sonoritas. Bunyi-bunyi ini ditentukan oleh besar kecilnya ruang resonansi. Selanjutnya yang ketujuh adalah bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Bunyi ini dapat dibedakan berdasarkan derajat kenyaringannya atau sonoritas. Bunyi-bunyi yang ditentukan oleh besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan. Oleh karena itu, setiap bunyi vokal menjadi puncak kenyaringan setiap silabel. Bila ada dua buah vokal beruntun yang masing-masing memiliki kenyaringan yang tinggi, berarti kedua vokal itu merupakan dua silabel yang berbeda.
seperti pada kata iya, beo, dan tua. Adapun jenis bunyi bahasa yang kedelapan adalah bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi ini dapat dibedakan berdasarkan dari mana datangnya arus suara dalam pembentukan bunyi itu. Kalau arus suara datang dari dalam, seperti dari paru-paru, maka bunyi tersebut disebut bunyi agresif. Dan bila datang dari luar, bunyi itu disebut dengan bunyi ingresif. Yang kesembilan adalah bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi ini dibedakan berdasarkan pada ada atau tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan, seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan, adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi atau pemanjangan disebut bunyi atau unsur suprasegmental ataupun non-segmental. Adapun jenis bunyi bahasa yang terakhir adalah bunyi utama dan bunyi sertaan. Bunyi ini dibedakan pada adanya proses artikulasi pertama, artikulasi utama atau artikulasi primer, dan adanya artikulasi sertaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.